Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih-Nya kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang pertobatan. Pertobatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan hidup sekarang ini di dunia ini, dan juga hidup yang akan datang di kekekalan. Jadi pertobatan ini sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, dan juga nanti setelah kita mati, kita ada di kekekalan, kita juga ditentukan oleh pertobatan ini. Dalam Alkitab dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itu terdapat di dalam kitab Roma pasal 3 dan pasal 6. Jadi semua manusia sudah berbuat dosa dan upah dosanya adalah maut. Artinya hidup di dunia ini sudah berbuat dosa, dan nanti setelah di kekekalan maut menantinya. Apa itu maut? Maut artinya dia mati, dikuburkan, kemudian nanti dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Oleh karena itu, sangat penting untuk setiap orang atau setiap manusia ini mengambil keputusan untuk bertobat. Tetapi sebelum mengambil suatu keputusan bertobat adalah lebih baik apabila seseorang tersebut mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan pertobatan dalam Alkitab. Dengan dia mengerti tentang apa itu pertobatan, maka dia akan masuk dalam satu pertobatan yang sejati untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Puji Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru dalam Alkitab kita, kata bertobat ini umumnya diterjemahkan dari kata Yunani metanoia. Metanoia ini mempunyai arti berubah pikiran. Berubah pikiran artinya perubahan itu terjadi di dalam pikirannya. Itu menurut perjanjian baru. Sedangkan kalau menurut perjanjian lama, kata bertobat itu diterjemahkan dari kata shun. S-H-U-W-H, yang artinya berbalik kembali. Jadi, apa yang dilakukan, yaitu berbalik, itu bisa dilihat nyata secara lahiriah. Nah, kalau kita mau gabungkan pengertian dari perjanjian baru dan perjanjian lama ini, maka saya menyampaikan seperti ini. Kita bisa melihat bahwa kata bertobat dalam perjanjian baru adalah menunjukkan pada suatu sikap batinia, yaitu berubah pikiran dalam kita,
Sedangkan bertobat dalam perjanjian lama itu lebih menekankan segi lahirianya yang ditandai dengan tindakan dia berbalik kembali atau berputar haluan. Pengertian kedua hal ini bisa menjadi satu gabungan pengertian yang dapat dikatakan bahwa pertobatan itu adalah perubahan pikiran yang bersifat batinia. Jadi perubahan pikiran yang bersifat batinia yang di dalam, lalu disusul dengan tindakan lahiriah untuk berbalik atau berputar haluan. Yang bisa saya singkat artinya sebagai seseorang menentukan sikapnya dulu, lalu berbalik arah 180 derajat. Inilah pengertian daripada bertobat yang dimaksudkan oleh Alkitab. Seseorang menentukan sikapnya di dalam batin, lalu melakukan tindakan lahiriah untuk berbalik atau berputar haluan 180 derajat. Nah, di dalam Alkitab dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-30b dikatakan begini. Sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka atau semua manusia harus bertobat. Sekarang, saat ini Allah memberitakan kepada manusia. Allah sendiri yang beritakan kepada manusia bahwa di mana-mana di seluruh dunia ini mereka semua manusia harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena di dalam, tadi saya sudah katakan, di dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Manusia sudah berbuat dosa sehingga hidupnya nanti di kekekalan adalah maut. Masuk neraka. Ini akibat daripada dosa. Tetapi tadi dikatakan bahwa Allah sudah memberitakan supaya di mana-mana semua manusia harus bertobat. Sedangkan pengertian bertobat yang telah kita pelajari bersama tadi, baik di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, dikatakan bahwa pertobatan itu adalah perubahan pikiran yang bersifat batinia, lalu disusul dengan tindakan lahiriah untuk berbalik atau berputar haluan 180 derajat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hal ini Allah sendiri yang minta supaya kita bertobat. Di mana-mana semua manusia harus bertobat. Di dalam ayat ini katakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau sampai kita mengambil satu keputusan di dalam batinia, lalu disusul dengan suatu tindakan kita berbalik dari menuju arah kebinasaan, kemudian kita berbalik kepada kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, maka itu adalah bertobat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dari sini kita mengerti bahwa
hidup kita, apabila kita belum menerima kasih karunia Allah, maka hidup kita adalah menuju kepada kebinasaan. Dalam kita menuju kepada kebinasaan itu, ada berita yang Tuhan sendiri sampaikan, bahwa semua orang harus bertobat, harus mengambil keputusan secara batinnya di dalam hatinya, kemudian dia harus bertindak, ambil tindakan secara lahiriah untuk berbalik dari menuju kepada kebinasaan, berbalik menuju kepada kasih karunia, yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Apa artinya hidup kekal dalam Kristus Yesus? Artinya kita hidup bersama dengan Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan pertobatan itu adalah tadinya seseorang itu sedang menuju kepada kebinasaan, setelah itu dia berubah pikiran yang bersifat di dalam batinnya, dia ambil satu tindakan keputusan, bertindaklah dia untuk berbalik menuju kepada kasih karunia, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dengan demikian, Tuhan mau kita bertobat, artinya kita tinggalkan kehidupan binasa di neraka sana. Kita berbalik menuju sorga kekal selama-lamanya. Di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Lukas pasal 15, ada satu contoh yang Tuhan tunjukkan buat kita, sehingga kita lebih mengerti lagi tentang pertobatan ini, supaya kita boleh melakukannya. Bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tetapi kita juga bertindak melakukannya. Yaitu, berbalik dari menuju kepada kebinasaan, kembali kepada hidup yang kekal, surga kekal, selama-lamanya. Di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 32, ini berbicara tentang seorang anak yang hilang. Jadi ada dua kakak beradik, laki-laki, seorang ayah punya anak dua laki-laki, kemudian yang satu, yang bungsu, ini ngomong sama ayahnya, ayah, berikanlah warisan buat saya. Ayah ini karena mengasihi anaknya, dia kasih warisannya. Setelah warisan dikasih, Alkitab katakan bahwa beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh hartanya itu, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke negeri yang jauh, di sana di negeri yang jauh itu, dia boroskan semua harta warisannya itu, dan dia hidup berfoya-foya di dalam hawa nafsu duniawi. Sampai pada suatu saat terjadi krismon. Terjadi krisis di negeri yang jauh itu, akibatnya semua hartanya habis, dan Alkitab katakan dia mengalami kelaparan, hidup melarat, dan hidup miskin. Habis hartanya. Teman-temannya menjauhi dia. Dalam keadaan miskin, melarat, tidak punya apa-apa, dia lapar. Dia lapar, dia cari pekerjaan. Pada waktu dia cari pekerjaan, ada majikan yang suruh pergi ke suatu peternakan. Bekerja di peternakannya dia. Pada waktu dia bekerja di sana, dia lihat, saya lapar, ini kok binatang ini makan. Dia pingin makan. Pada waktu dia pingin makan itu, tiba-tiba dalam pikirannya, di dalam hatinya, timbul satu kalimat yang berkata begini, ayat 18. Aku, si anak bungsu yang sudah miskin ini, aku akan bangkit, jadi belum ya, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa
terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini yang dimaksud dengan tadi adalah metanoia. Berubah pikiran di dalam hidupnya, batinianya. Dia ngomong sendiri, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini keputusan di dalam hatinya. Sedangkan tadi pengertian bertobat tadi adalah perubahan dalam pikiran yang bersifat batinia, lalu disusul dengan tindakan lahiriah untuk berbalik. Sekarang dia sudah ambil keputusan di dalam batinianya, sekarang dia masuk kepada lalu disusul dengan tindakan. Di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi ayat 18 katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Itu keputusan dalam pikirannya. Pikirannya berubah. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini yang namanya tindakan lahiriah dari keputusan yang sudah diambil. Apa hasilnya? Hasilnya setelah dia ambil keputusan dalam hatinya bahwa dia akan kembali kepada bapaknya, ayat 20 dikatakan dia bertindak, action, pergi kepada bapaknya. Hasilnya ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Kita bisa lihat hasil dari pertobatan. Bahwa ayahnya yang mengasihi dia, itu mau terima dia, kemudian dia memberikan dia jubah yang terbaik. Jubah ini pakaian ini pakaian kebenaran. Kemudian kedua diberikan cincin di jari dan sepatu di kakinya. Pertama diberikan pakaian kebenaran. Orang yang bertobat dikasih pakaian kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran. Jalan menuju ke sorga dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Yaitu kebenaran-kebenaran dari Yesus. Yesus katakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Bapa. Itu 2 Korintus 5 ayat 21. Kedua, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin ini berbicara tentang kuasa. Orang yang bertobat, kemudian berbalik menuju kepada sorga, dia mendapat kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan, itu dia mendapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang jelas berkata begitu. Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Ya. Kemudian dia selanjutnya dikatakan dan sepatu pada kakinya. Sepatu itu berbicara kaki untuk berjalan. Setelah kita bertobat, kita berjalan bersama dengan Yesus, kita menjadi anak Tuhan, dan kita harus mengabarkan berita keselamatan yang sudah kita alami itu. Kita ceritakan kepada orang lain, saya juga sudah mengalami pertobatan itu. Haleluya, puji Tuhan. Sampai pada akhirnya, perjalanan hidup ini terus menuju kepada kekekalan, sorga kekal. Ayat 23 tadi katakan, marilah kita makan dan bersukaria. Di sorga kekal, penuh dengan sukacita,
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah hasil dari kita bertobat. Sebab itu, pada saat ini, ketika dengar firman Tuhan ini, kalau engkau belum bertobat, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau boleh ambil tindakan. Putuskan dalam batinmu bahwa engkau percaya kepada Yesus, engkau mau ikut Tuhan. Dan setelah itu, bertindaklah. Bertindak, berbalik. Tinggalkan hidupmu yang lama menuju pada hidup yang baru. Tinggalkan kehidupan yang menuju kepada maut, yaitu neraka. Berbalik menuju kepada hidup kekal surga selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tentang pertobatan menjadi berkat buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.